dua lutut ini ditekuk dulu lagi. Oke. Sampai dia benar-benar apa namanya ya? Ya fit, terus nyaman di pasien. Ya. Bedanya seperti ini sama maju lagi coba. Nah, siapa yang mana? Lebih mundur ya. Karena fiksasinya lebih mantap lah istilahnya gitu. Oke, ketika pada posisi ini ya kita akan membuat si pasien untuk mengangkat badannya, tapi kedua tungkainya atau kedua lututnya tetap nekuk. Caranya apa? Caranya minta pasien untuk mengencangkan perutnya, kontraksikan perutnya. Ketika kalian akan meminta pasien untuk mengkontraksikan perutnya, hati-hati ya, karena setiap sentuhan dari kita itu akan merubah kontraksi otot yang akan kita tuju. Bedanya kalau misalkan coba kontraksikan ototnya, sama coba kontraksikan ototnya. Nah, lebih dapat ini kan, karena dia fokus cuma di satu titik. Jadi kalau mau melatih, mau menstimulus seseorang, jangan pegang di mana-mana ya. Jadi tetap satu aja, kontraksikan ototnya ya, kuatkan pelviknya. Oke, kemudian angkat. Oke, sekarang turun pelan-pelan. Good. Lagi ya, kencengin dulu otot perutnya. Oke, naik pelan-pelan, terus tahan di situ ya. Bridging itu adalah ketika mulai dari leher, upper body sampai ke lutut itu lurus, baru turun pelan-pelan, jangan dibanting, pelan-pelan. Oke, gini ya. Capek sih pasti. Masa nggak? Ya, jadi pelan-pelan. Ini kontraindikasinya adalah pada lansia. Nggak boleh dilakukan bridging pada lansia. Kenapa? Khawatir akan mengalami injury. Alasannya kenapa lagi nih bisa menyebabkan injury? Karena kemungkinan penurunan densitas tulang, sehingga akan memicu timbulnya cedera akibat fraktur, mini fraktur nih, atau dislok ketika kita melakukan ini. Ya, jadi hati-hati pada kontraindikasinya pada orang tua, atau misalnya ketika dilakukan ini justru kita menimbulkan nyeri, nggak boleh dilakukan, dihentikan. Ya, berapa kali dosisnya? 10 kali. Ya, jadi coba kita ulangi satu lagi. Tangannya dua-duanya di samping, kencengkan dulu ototnya. Oke, sekarang angkat pelviknya, terus. Oke, tahan di situ, turun pelan-pelan. Ini baru satu. Ya, kalau misalkan si pasien mampu sampai 10, ya lanjutkan. Tapi kalau misalkan nggak mampu, mulai dulu dari 5. Misalnya sampai 5 udah capek, nggak sanggup, berarti emang batasnya dia 5. Hold-nya ketika di posisi yang tadi di atas itu 3 detik. Ya, jadi pas tadi di posisi atas, pas pelviknya keangkat, itu di hold selama 3 detik, baru turun pelan-pelan. Ya, bridging nggak akan menjadi optimal kalau ternyata si pasien ngejatuhin badannya, nggak dapat kita targetnya. Gitu. Makanya berkali-kali kita harus ingetin, pasien harus tetap kontraksikan abdomennya, angkat pelviknya, kuatkan lututnya. Ya, ini udah capek nih, udah nggak lurus lagi, nggak enak kepalanya. Oh, bolong ya? Oh ya, turun lagi. Itu bawah itu. Turun lagi kalau gitu. Oke, ada yang mau ditanyain di sini? Tapi kan kadang di depan yang ditahan 30 detik itu nggak apa-apa. Tujuannya beda. Jadi bridging ini sebenarnya adalah latihan untuk core muscle, ya. Tapi juga bisa dipakai untuk latihan gait training. Goalnya akan beda. Kalau yang ditahan 30 detik itu biasanya dia hanya untuk melakukan penguatan dari core muscle-nya, bukan mencapai gait trainingnya. Gitu. Jadi berbeda tujuan maka berbeda dosisnya. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Sekarang katanya kali pengulangan, ya.
10 kali pengulangan. Kalau ternyata satu set dia nggak mampu 10 kali pengulangan, coba 5 kali dulu. Ternyata dia bisa, ya udah 5 kali aja terus dilakuin 3 sampai 5 set. Paham ya? Tapi yang pertama berarti tetap 10 ya Bu? Yang pertama cobanya dari setengah dulu, tetap dari setengah. 5, ada keluhan atau enggak Pak? Bu? Nggak ada. Oke, kita lanjut lagi, naik bertahap sebenarnya. Optimal itu sebenarnya 10 ya. Optimal pemberian SIG training untuk tipe latihan bridging itu 10 kali pengulangan ya. Kalau kalian masih ingat materi fisiologi adaptasi, kenapa sih kita harus melakukan latihan itu sampai 10 kali pengulangan? Jawabannya ada di semester 1 ya. Coba diingat lagi, kenapa sih harus 10 kali? Kenapa kita nggak 3 kali aja nih? Nah, gitu. Nah, coba di rewind lagi, kenapa tuh? Ya, ada lagi yang mau ditanyain? Sebelum kita lanjut ke latihan berikutnya. Yang mau saya latih adalah tungkai sebelah kiri. Yang sebelah kanan lututnya ditekuk. Oke. Kenapa ini harus ditekuk? Biar stabil. Yang mana yang stabil? Yang mau distabil yang mana? Yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Kiri. Sebelah kiri. Betul. Ya. Pinter, ini saya udah cepetin terus. Belum kelompok ini. Berkah puasa. Oke. Sekarang yang akan kita lakukan adalah meminta pasien untuk mengangkat kakinya. Tungkai sebelah kirinya. Ya, tungkai sebelah kirinya. Caranya adalah quadriceps atau otot yang ini dikontraksikan. Oke, sekarang angkat tungkai sebelah kiri setinggi lutut sebelah kanan. Oke, turun pelan-pelan. Turun pelan-pelan. Iya. Kalau cepet-cepet nggak efek. Ya. Oke, relax. Ya, sekarang kita ulangi lagi ya. Oke, kencengin dulu quadricepsnya. Angkat tungkainya pelan-pelan. Setinggi lutut sebelah kanan, cukup ketinggian. Oke, turun pelan-pelan. Ini bisa kita lakukan tanpa hold untuk ngasih tahu nih, turun, relax, ya, turun, relax. Untuk ngasih tahu si pasien kalau rasanya akan seperti ini. Nanti siap-siap nih, kalau nanti pada posisi yang di atas tadi kita hold lagi 3 detik. Oke, lagi ya, kita hold sekarang ya. Kencengin dulu quadricepsnya, angkat pelan-pelan. Oke, 2001, 2002, 2003, turun pelan-pelan. Oke, ini juga diulangi, sama dosisnya. Coba dulu 5 kali, kalau masih kuat silahkan lanjut ke 10. Turun. Oke, kalau pada kondisi ini apa yang kita latih ototnya? Quadriceps, Apalagi? hamstring, gasrok. Gastrok berasnya apa tadi? Kalau gastrok itu harus ditambah dengan dorsofleksi Oh, ankle. Ya, Oh, tapi iya, ini iya. enggak kita lakuin. Itu nanti. Betul. Ini baru pada kasus yang non stroke ya. Nanti yang stroke beda lagi, ada 3 level. Tangannya di sini ya, di belakang kepala. Ini bisa nggak? Nah, enak. Oke. Oke, gini. Jadi pada kondisi ini yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, alignment dari back, dari punggung, pelvic sampai ke ankle itu satu garis lurus. Kalau kita lihat dari sini, ini satu garis lurus semua. Jadi ankle-nya si Melin itu nggak ke belakang begini, nih, atau nggak terlalu ke depan gini. Jadi harus satu garis lurus sesuai dengan back-nya. Itu hal pertama yang harus dilihat. Ya, ini kita mau melatih aduktor. Nah, yang perlu dilakukan adalah ankle-nya tetap kayak gini, nempel, tapi knee-nya angkat, buka, cukup, turun, pelan-pelan. Konsepnya pelan-pelan ya, jangan buru-buru. Oke, lagi.
Kalau mau challenge, Challenge pertama. coba di tidur kawan-kawan. Mana ya? Yang paling ringan yang ini aja nih. Paling ringan. Mahal ini mah. Yang mana sih kalau mau cowok kayaknya. Paling Mahal ini. Paling. 400.000. ini paling rendah soalnya. Catlet. Bandnya apa resistennya? Publish lagi. Nah, sekarang miring lagi kayak tadi. Ketinggian. Ya Allah, ya udah salah. Masih ada iya. Oke, dah. Lengkaplah begini dulu nanti ya. Ntar benerin lagi. Ini sama ankle-nya stay together dulu nih, keep dulu. Ini rambut belakang maju dikit. Oke. Sekarang dibuka. Jalan. Oke. Turun pelan-pelan. Lagi. Yang perlu kita perhatikan ketika si pasien melakukan ini adalah ankle-nya tetap nempel, terus nggak ada perubahan dari alignment si back, glute sama ankle-nya. Terus dilakukan sampai 10 kali maksimal. Ya gitu ya. Apa yang kamu rasain pas lagi kayak gini? Batas. Yang perlu dilihat adalah atau dari samping dari sini di bawah. Nah, jadi pegangan, kedua kakinya dibuka selebar bahu, yang satu kakinya open, dan gini. Kemudian tekuk lututnya, tapi ketika kita melakukan squat, kepalanya tetap ke depan, ya. Jadi kemudian lututnya ditekuk, nggak boleh melebihi dari lutut ya, ibu jari. Tahan dulu. Ini kelebaran. Tutup dikit ya. Ya, lurus. Kedua kakinya lurus ya. Jadi nggak boleh yang out atau in. Jadi harus lurus. Ketika lututnya ditekuk, lututnya nggak boleh over dari ibu jari kaki. Itu squat yang benar. Ya. Backnya harus lurus. Jadi nggak begini, gitu ya. Jadi gini. Headnya lihat ke depan, nggak ke atas, nggak ke bawah. Oke? Yuk kita mulai. Yuk. Tahan dulu, pelan-pelan. Yuk. Lansia, Tekuk lututnya dulu. lansia, santai. Lansia. Oke. Cukup, lihat ke depan. Dah. Ini aja. Ya, Kejengkang. ini masih ke rendahan ini. Ketinggian. Oke, dah. Diri lagi. Pelan. Oh iya. Jangan dilepas. Apa. Lansia, Mei. Terus hold. Ya. Balik lagi pelan-pelan. Ya, dilakukan sama. Boleh di hold atau lanjut dulu ya untuk mengenalkan ke pasien bahwa yang kita lakukan adalah untuk kontraksi apa ini? Squat. Hamstring. Quadricep. Coba lakuin 10 kali deh, panas quadricep ini. Cobain nanti ya. Oke, ini yang versi pegangan. Sementara kenapa? Sampai lurus gitu ya. Ya. Ini makanya kita di back. Oh ya. Ya, sekarang wall squat. Wall squat ini sebelah kali ya? Iya, PCL. Fase kedua. Ya, ini sama 90 derajat. Coba siapa saya? Semangat nih. Kakinya dimulai nih. Mau ya. Terus ini kan angka ke belakang, turun pelan-pelan. Turun pelan-pelan backnya, lututnya maju. Terus. Naik. Lakuin 10 kali. Bisa. Mau. Mulai pegang dulu deh.
Motor bawa sendiri. Nebeng. Kalau motor bawa sendiri saya nggak menyarankan aku ini. Di tangan. Lompat sambil jalan kan? Terus. 90 derajat ya. Oke, naik. Wah. Lagi. Oke, ininya 90 derajat ya. Baru 3. Ya, coba nanti mana yang bilang baru tidak? Dan kurang-kurangin. Pada posisi kayak gitu ditahan nggak? Boleh ditahan, tapi kalau misalkan nggak mampu nggak usah. Capek ditahan. Ya udah. Nekuk itu usahakan yang dilihat adalah benar 90. Itu patokannya. Karena kan setiap orang ini kan berdasarkan tinggi badan. Ya tinggi badan saya malah nggak begitu jauh ya. Jadi makanya sama di situ. Jadi pas nunduk pas squat tadi sudut yang dibuat antara si tibia dan femur itu 90 derajat. Ya, nggak kurang nggak lebih. Gitu. Jadi nggak boleh tuh dia begini. Ini nggak boleh nih. Ini bukan squat. Ya, ini juga bukan. Ya, jadi begini, pas 90. Oke? Tadi yang di sini kan nggak 90 derajat tuh. Itu berarti kurang turun beratnya. Oh, harus 90 derajat. Tapi dengan catatan knee-nya nggak boleh over dari ini dari kaki. Jadi dia harus lebih ke belakang. Ya. Jadi bokongnya harus lebih ditarik ke belakang. Ya. Badan kita ke depan itu apa? Badannya nggak apa-apa. Cuman bukan ke depan ke sini. Lurus gitu ya. Tetap lurus. Jadi yang bergerak adalah bokongnya dimundurin ke belakang. Mundurin ke belakang. Jadi ke belakang begini, ini tetap ke depan. Ya, backnya tetap lurus. Sampai sini. Atas. Atau saya dominannya kanan. Ya, jadi kaki kanan yang di atas stepnya kita akan ke depan. Lawan balannya nggak bagus. Jatuh bawah. Ya, jadi jadi gerakannya akan seperti ini. Ya, tangan boleh putar buat nyimpan. Ya, jadi pada kondisi-kondisi pos ACL biasanya dipakai, tapi biasanya dari atas turun ke bawah loncat, jump. Itu modifikasinya. Oke, jadi yang pertama adalah kaki yang mau ditumpuk, yang menjadi penumpu itu naik di atas stepnya. Oke, kaki yang lainnya itu akan kita gerakkan ke depan. Yang menggerakkan bukan kakinya, tapi momentum badan yang bergerak. Jadi badannya yang bergerak. Bergeraknya segimana? Kakinya ini ditekuk garis lurus ya, sama hipnya. Jadi 90 derajat dari hip, ya, sudutnya. Oke, jadi momentumnya ke depan, terus pulang ke depan kan. Jadi nggak boleh begini, nggak boleh begini, tapi 90 derajat, ya. Oke, yang perlu diperhatikan lagi adalah knee-nya, lutut yang jadi tumpuannya. Dia nggak boleh. Oke, pas begini dia nggak boleh terlalu ke dalam, nggak boleh terlalu keluar. Ya, harus tetap lurus ke depan. Yang kita perhatikan di sini. Saya dong kan kaki yang mau saya. Ya maaf. Oke, Lansia. lututnya ditekuk. Belum lansia. Ini nggak proper sih sebenarnya. Jadi ini untuk latihan stability ankle, salah satu untuk get training. Jadi pakai resistance band, dimasukin di ankle-nya,
yang lutut akan kita intervensi. Cuman kalau ngegantung ke sini ketinggian, enggak ya, gimana nih enaknya? Muter deh ke sini. Enggak, kamu yang duduk ya. Duduk ke sini. Dapat saya. Ntar dulu. Maju aja deh, maju. Biarin ngegantung. Tahan ya, pakai gitu ya. Yep. Gantung terus. Oke. Sekarang ke dorsofleksi. Oke, yuk. Bolak balik. Gerakin. Dinamis. Ya. Bisa diatur. Oke, cukup. Yuk. Oke, sekarang cukup. Gerakannya inversi. Ya, yuk, tuh, 2, 3. Lagi. 2. Kita yang tahan. Si pasien diminta untuk gerakin ke arah inversi. Cukup. Sekarang keluar. Tunggu. Yuk, keluar. No. Ini ya, belakang ya. Oke. Yuk. Susah nih ini. Iya. Kayaknya infeksi juga salah nih. Soalnya lututnya juga ikutan bergerak. Oh, ada benar. Makanya gini. Gini ya. Oke, ya kan? Oke, yuk. Nah, yuk lagi. Ini biasanya dikasih buat yang post op ACL fase pertama. Ketika dia masih partial wet bearing. Untuk persiapan berjalannya dia. Ya. Oke. Susah deh ini. Terus apa lagi yang belum? Udah kayaknya. Udah tinggal yang udah, makasih Mary. Oke. Varisis. Ini kedua ya. Oh iya. Lurus nggak bisa ada. Apa tadi? Circumduction. Orang hemiplegic itu jalannya. Nggak ada flex ini. Kita kan kalau jalan flex ini ya. Ada lututnya ditekuk nih. Kalau hemiplegic nggak ada. Di sisi yang mengalami masalah. Biasanya begini. Terus dia begini nih. Jadi yang duluan bukan heel strike, tapi pelvic tilt. Jadi begini. Ya. Yang duluan nyentuh ground itu adalah plantarnya. Bagian tuh. Heelnya belakangan. Jadi kalau pasiennya begini, apa yang kita harus latih? Supaya dia bisa jalan kayak gini. Hamstring. Hamstring. Pelan-pelan. Dari hip dulu. Apa dulu yang harus kita latih? Iliasos. Oke. Hip satu deh. Dia yang jadi model yang jalan normal. Saya. Boleh. Normal. Pokoknya yang normal. Jalan biasa aja ya. Nah, oke, saya yang playingnya. Yuk, 1, 2, 3. Jangan Terserah. Harus seragam sih. Kan dia sama. Ya, 1, 2, 3. Langkah tegap maju. Yang mana? Sian. Yang mana nih? Dia harus ngapain nih si pasien yang hemiplegic? Hamstringnya di stretching. Hamstring di stretching. Oke. Terus apa lagi? Abduk. Penguatan otot. Abduk. Abduktor nggak sih? Abduktor. ABD. Ya. Nggak tahu sih bener apa kagak. Apa stretch atau strength? Kalau ABD strength, Strength. kalau Kalau yang hamstringnya hamstringnya strength. stretching. apa saya kembali? Kayaknya enggak deh. Kayaknya emang gitu deh. Namanya usaha. Namanya usaha.
kondisi yang tadi kan gini ya kan? Yang naik ini duluan kan? Hipnya apa yang bermasalah dulu nih, dari hip dulu kita. Iliopsoasnya gimana? Tidak bisa fleksi. Nggak bisa fleksi. Jadi kita harus Dikuatin. nggak bisa fleksi, berarti dia Kaku. kenapa? Kaku. Kalau kaku berarti harus Stretching. stretching. Gimana stretching iliopsoas? Yang digini-gini nih, begitu-gitu. Sekarang jam berapa sih? Setengah tiga. Setengah tiga plus. Setengah 3. Gimana stretching iliopsoas? Yang digini-gini nggak sih? Yang digini-gini Tahu nggak? yang disut-sut. Iliopsoas itu otot apa? Otot Untuk gerakan apa? fleksi hip. Iya, hip flexor kan ya. Jadi stretchingnya ke arah Para apa? Anterior gini. poster Anterior. Ke arah apa berarti itu? dan Ekstensi. 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 Oh iya. Oh iya. Jadi begini. Jadinya ke stretch jadinya atau Kobra. Lalu ngomong. pakai wedge. Wedge itu segitiga biasanya. Di lab pediatri ada udah pediatri belum sih? Udah. Pediatri belum. Oh, maksudnya kalau labnya. Oh iya, klubnya udah. Yang dingin, Jadi ada kayak gini tapi bentuknya segitiga. Itu biasanya nanti kita taruh di sini. Ini ketinggian buat saya soalnya. Ini jadi ya ini yang di stretch. Di kasur biasanya juga bisa sih. Ya, ininya yang harus di stretch. Tapi pada kondisi pasien stroke bisa emang kayak gitu. Enggak. Tidak. Gimana dong? Di Oh ini oke ya. Ya fine dong. Itu kalau kita yang memang nggak ada gangguan neurologi bisa ngelakuin sendiri self stretching. Pada kondisi pasien stroke Ditraksi nggak boleh? Kan biar ditraksi yang ditar kita. kita bukan mau melakukan penarikan tulang, so bukan ditraksi. Ini kita targetnya otot. Dirilis dulu kan. Dirilis dulu nih. Inhibisi spastis kan yang jelas. Pakai PNF bisa. Oh iya. Setelah spastisnya sudah turun, lakukan lengthening. Coba dari sini. Tidur telentang miring, hadap tembok, kepalanya di sana. Oke. Munduran deh. Oke, cukup. Ini Kotor lagi. jadi ininya yang di stretch, yang bergerak badan kita. Jadi iliopsoasnya, maksudnya miring ya. Rakit. Jadi yang di stretch itu si iliopsoasnya. Pada posisi side lying. Tapi setelah di inhibisi dulu spastisnya. Oke. Kemudian ada beberapa sih yang memang bisa dikerjain tapi sifatnya rekreasi. Kayak misalnya gini. Ambulator misalnya hemiplegicnya sebelah kanan. Ya, kita harus membangun stability sama mobility kan dulu tadi. Apa namanya? Sepakatnya. Jadi pasien biarkan menumpu di sisi yang sakit, yang hemiplegic side-nya. Kemudian ambil barang di depan. Tujuannya adalah untuk knee bending, fleksi knee-nya. Jadi pasien disuruh nekuk lututnya, ambil. Oke. Ya,
ambil lagi. Kalau mau squat ya Bu. Ya, ini kita nggak pakai squat, prinsip squat yang tadi, karena beda nih. Yang penting bending dulu nih sininya. Nah, pada kondisi kayak gini, biasanya si pasien cenderung menumpu pada kondisi yang sehat kan. Ya, minta pasien untuk transfer berat badannya ke arah yang sakit. Dikit. Ya, jadi transfer ke arah yang sakit, baru habis gitu dia tekuk badannya, tekuk lututnya, ambil barang di bawah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bisa dengan untuk melatih stability si kaki yang sakit, pakai handuk misalnya, untuk ngelap air misalnya di bawah. Weight bearingnya tetap di sini kan. Kita tujuannya adalah untuk membangun propriosepsinya si kaki yang sakit. Ya, jadi transfer berat badan ke sisi yang sakit, handuknya kan begini digerakin. Ini lateral, depan belakang. Ya, tujuannya ini adalah untuk memberikan sensasi weight bearing pada sisi yang sakit. Oke. Go. Kemudian ini yang level 1. Memindahkan berat badan dari sisi yang sehat ke sisi yang sakit, supaya sisi yang sakit itu ada aproksimasi di sana. Oke. Sama satu lagi, kita perlu tangga. Ini cuma pengetahuan aja ya. Nanti oke. Jadi ketika ini udah level 3 ya, fungsional paling tinggi. Ketika dia memang stability-nya udah bagus, tinggal mobility-nya. Ya, hand grip-nya juga udah lumayan oke. Jadi nanti ketika pasiennya datang, minta pasien, bantu pasien untuk bisa berdiri di depan. Biasanya kan pas kursi roda, dia datangnya kan, bangunin pasiennya biar bisa berdiri. Kemudian sisi yang memiliki hemiplegic itu yang pegang handrail. Ya, kalian ada di sisi berlawanan. Jadi kalau nggak di sana, sebelah sini, jangan di belakang. Oke. Kemudian kita mau ngelatih fleksi nih, bendingnya, sama transfer berat badan. Karena ketika kita jalan, berat badan kita kan pindah kanan kiri, nggak di kanan terus, nggak di kiri terus kan, ada transfer berat badan. Nah, bisa pakai si step, ya. Jadi yang pertama adalah kaki yang hemiplegic itu ada di step yang pertama, kaki yang sehat ada di belakang, ya. Kemudian tangan si pasien yang sakit tadi ini pegang handrail, kemudian minta pasien untuk naik. Jadi kan dia misalnya begini nih, ya, kemudian turun. Kalau dia nggak mampu, dua-duanya pegangan, ya. Biasanya berat badan dia akan pindah nih semuanya ke tangan. Terus dia ngangkat badannya itu pakai tangan. Itu hati-hati, harus dilihat karena bisa cedera. Kalau yang kena stroke ternyata berat badannya besar, tangannya nggak mampu untuk kontrol, ini bisa timbul cedera baru, ya. Jadi bisa diangkat begini, taruhnya di sini aja, di step yang pertama, terus turun lagi. Kemudian kalau misalkan dia nggak bisa juga begini, nggak bisa juga naik ya, naik satu, cukup tadi ya sampai di step yang sini doang, turun lagi. Kalau udah bisa sampai yang ke 3, tapi jangan sampai begini, jadi tetap stay 90. Oke, turun lagi ke belakang, ya. Terus ini usahakan kaki yang hemiplegic itu enggak loss begini, ya, enggak ekstensi, tapi tetap fleksi. Jadi maju satu-satu, turun pelan-pelan, maju lagi, turun pelan-pelan.
Oke, gitu ya.